Pada sistem multiprogramming, akan ada dua atau lebih proses yang akan bekerja secara bersama-sama di dalam memori. Nah, oleh karena itu, sistem operasi harus menentukan proses mana dulu nih yang harus dikerjain. Dan kapan sih atau selama berapa lama sih proses itu akan berjalan. Bagian dari sistem operasi yang mengatur hal itu disebut dengan bagian schedule, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penjadwalan. Penjadwalan itu merupakan sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme dari sistem operasi yang mengatur urutannya dan jangka waktu dari eksekusi proses-proses yang aktif. Penjadwalan sendiri mempunyai dua tugas. Yang pertama, memilih proses, dan yang kedua, menentukan kapan serta berapa lama sih proses itu boleh menggunakan prosesor. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan menunggu di suatu tempat. Nah, suatu tempat itu namanya ready queue. Oleh karena itu, penjadwalan sendiri punya algoritma loh. Buat apa? Ya buat nentuin proses mana aja sih yang udah ada di ready queue yang nantinya akan siap dieksekusi oleh CPU. Strategi penjadwalan sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah strategi penjadwalan non-preemptif dan yang kedua adalah strategi penjadwalan preemptif. Strategi penjadwalan non-preemptif itu apa sih? Jika suatu proses sedang dalam CPU, maka proses itu akan tetap berada di CPU sampai proses itu sendiri selesai atau dapat dikatakan berhenti dalam status waiting. Algoritma penjadwalan yang menerapkan strategi non-preemptif itu ada 4. Yang pertama ada FIFO atau FCFS, yang kedua ada SJV atau Short Job First, yang ketiga ada HRN atau Highest Ratio Next. Yang keempat ada MLFQ atau Multi-Level Feedback Queues. Yang kedua adalah penjadwalan preemptif. Apa sih itu? Penjadwalan saat pemroses diberi jatah waktu, maka pemroses akan dapat diambil alih oleh proses lain dan harus dilanjutkan pada saat waktu tiba kembali telah datang pada proses tersebut. Contoh algoritma yang menerapkan strategi preemptif sendiri ada 4. Yang pertama adalah RR atau round robin, yang kedua ada SRF atau shortest remaining first, yang ketiga ada PS atau priority scheduling, dan yang keempat ada GS atau guaranteed scheduling. Dan di video kali ini aku bakal jelasin lebih dalam tentang algoritma penjadwalan non-preemptif yang MFQ atau multi-level feedback queues, seperti jelasin apa itu MFQ, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari atau teknologi yang menggunakan algoritma penjadwalan tersebut beserta penjelasannya. Dan yang ketiga adalah contoh dengan tabel serta Gantt chart-nya. Jadi bagi yang belum tahu, simak ya. Algoritma Multiple Feedback Queues atau yang biasa disebut MFQ. Sebenarnya apa sih algoritma MFQ itu? Algoritma ini merupakan penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Algoritma ini hampir sama kayak algoritma penjadwalan multi-level queue. Perbedaannya itu hanya terletak pada prosesnya, yakni suatu proses yang berada pada suatu queue dapat berpindah ke queue yang lainnya. Jika suatu proses akan menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka
proses tersebut dapat berpindah ke queue dengan prioritas yang lebih rendah. Dan juga sebaliknya, jika suatu proses terlalu lama menunggu pada prioritas yang rendah, maka proses tersebut dapat pindah ke queue dengan prioritas yang lebih tinggi. Dapat dimisalkan jika ada 3 queue, yakni 0, 1, dan 2, maka scheduler pertama kali akan mengeksekusi semua proses pada queue ke-0. Dan kemudian eksekusi akan berpindah ke queue 1 hanya jika queue ke-0 dalam keadaan kosong. Demikian juga eksekusi akan berpindah ke queue kedua hanya jika queue ke-0 dan queue ke-1 dalam keadaan kosong. Jika suatu proses ada di queue ke-0 dengan quantum time 8 meter per sekon, proses tersebut belum terselesaikan selama quantum time tersebut, maka proses akan berpindah ke queue ke-1. Pada saat queue ke-0 kosong, maka eksekusi akan berpindah ke queue ke-1 dengan quantum time 16 meter per sekon dan demikian seterusnya. Parameter yang dibutuhkan oleh algoritma MFQ terdiri dari 5, yakni yang pertama adalah jumlah queue, yang kedua algoritma penjadwalan untuk tiap queue, yang ketiga metode yang diperlukan untuk menentukan kapan suatu proses akan diturunkan ke queue dengan prioritas yang lebih rendah. Dan yang keempat, metode yang diperlukan untuk menentukan kapan suatu proses akan di-upgrade ke queue dengan prioritas yang lebih tinggi. Serta yang terakhir, yang kelima, metode yang diperlukan untuk menentukan letak queue jika ada suatu proses yang akan dilayani. Ya, seperti yang terlihat pada gambar di atas, gambar tersebut merupakan ilustrasi dari algoritma MFQ, di mana di gambar tersebut dapat terlihat nilai burst time-nya itu 16 ya. Terus ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di mana level 1 dengan quantum time 1, level 2 dengan quantum time 2, dan level 3 dengan quantum time 3. Level 4 dengan quantum time 4. Cara mengerjakannya adalah pertama-tama kita kerjakan dulu yang level 1-nya. Caranya adalah dengan mengurangi nilai burst time-nya dengan quantum time. Contohnya adalah di level 1 ini burst time-nya kan 16 dikurangi quantum time-nya yang ke-1 itu 1. Berarti 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Yang kedua, kita akan mengerjakan level 2, yakni caranya dengan mengurangi hasil 15 tadi dengan nilai kuantum 2. Berarti sama dengan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Kita akan mengerjakan level ketiga, yakni hasil 13 tadi dikurangi dengan quantum time 3 sebanyak 3, jadi sama dengan 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Lalu selanjutnya beralih kepada level 4, yakni cara mengerjakannya hasil 10 tadi dikurangi dengan quantum time ke-4 sebanyak 4, jadi sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Proses pengerjaan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus sampai menemukan hasil 0. Selanjutnya adalah contoh penyelesaian dari algoritma Multiple Feedback Queue Use atau MFQ. Di situ udah ada tabel yang mendeskripsikan tentang proses arrival time sama burst time-nya P1, P2, dan P3.
Dan di sebelah kanannya terdapat cara penyelesaiannya nanti dengan level 1, level 2, level 3 dengan quantum time level 1 sama dengan 2, quantum time level 2 sama dengan 3, dan quantum time level 3 sama dengan 4. Pertama-tama, kita akan ngerjain P1-nya terlebih dahulu. Caranya adalah P1 dikerjakan di level 1 dengan quantum time sebanyak 2. Sama dengan burst time-nya P1 dengan nilai 4 dikurangi dengan quantum time-nya level 1 sama dengan 2. Jadi, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, pada waktu kedua, P2 nih datang nih. Karena P1 selesai di quantum time 1 dan tetap di antrian saat P2 datang, maka P1 dikerjakan terlebih dahulu dan P2 harus nunggu. Selanjutnya, P1 akan dikerjakan lagi di level 2 dengan sebanyak sisa yang tadi dihitung. Sama dengan burst time-nya P1 senilai 2 dan hasil hitungan tadi senilai 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ketika hasilnya udah 0, maka akan mengerjakan P2-nya di level yang ke-1 dengan quantum time sebanyak 2 sama dengan burst time-nya P2 dengan nilai 10 dikurangi dengan quantum time yang ke-1 dengan nilai 2. Berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, ketika P2 udah selesai nih dikerjain, maka yang selanjutnya akan dikerjakan adalah P3. P3 akan dikerjakan di level 1 dengan quantum time 1 sebanyak 2. Sama dengan burst time-nya P3 dikurangi dengan quantum time-nya level 1. Sama dengan 6 dikurangi 2. Itu 4 hasilnya. Lalu selanjutnya ngerjain P2 di level 2 dengan quantum time 2 sebanyak 3, yakni nilai burst time-nya P2 dikurangi dengan quantum time-nya kedua sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, karena P2 udah selesai dikerjain, maka yang akan dikerjakan selanjutnya adalah P3. P2 dikerjakan di level 2 dengan quantum time sebanyak 3, yakni burst time-nya P2 dengan nilai 8, dikurangi dengan quantum time level kedua itu 3, sama dengan 8 dikurangi 3 itu 5. Selanjutnya, P3 dikerjakan di level 2 dengan quantum time 2 sebanyak 3, yang berarti burst time P3 bernilai 4 dikurangi dengan quantum time level 2 bernilai 3 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Cara ini udah mulai gunain round robin ya. Dan selanjutnya P2 akan dikerjakan di level ketiga dengan quantum time 3 sebanyak 4, yaitu burst time-nya P3 dikurangi dengan quantum time ketiga sama dengan 5 dikurangi 4, itu sama dengan 1. Cara ini juga menggunakan round robin. Selanjutnya adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari algoritma multiple feedback queue use atau MFQ. Penerapannya adalah kayak sebuah warung makan. Dimisalkan ya ada 2 orang nih, anggap aja namanya Andin sama Tono. Nah, Andin itu lapar, beli ke warung makan, tak, udah datang. Terus pesen ke penjualnya, Pak saya pesen ayam 1 ya. Nah, penjualnya langsung respon dong, langsung kayak nyiapin makanannya. Terus Tononya datang, pesen juga.
Tapi karena penjualnya itu masih jualin pesanannya Andin, kan nggak mungkin ya penjualnya itu jualin Mas Tono dulu. Jadi Mas Tono tunggu sehingga pesanan Mbak Andinnya selesai. Ketika pesanan Mbak Andin selesai, baru Mas Tono akan dilayani oleh penjualnya. Begitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan algoritma Multiple Feedback Use atau MFQ. Contoh penerapan merupakan akhir dari penjelasan saya di dalam materi algoritma Multiple Feedback Use ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.